Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arielinosia Hindiagata dengan NIM 42122012024 dengan kelas Mekatronika 6A pagi dengan judul PBL yaitu Fish Feeder. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas asesmen akhir semester dari mata kuliah Desain Sistem Mekatronika, yang mana pada video kali ini saya akan mempresentasikan berdasarkan bagian dari saya, yaitu di sini dirujukan bahwasannya terdapat desain mekanik dan jika tidak ada yaitu desain elektrikal atau sistem informasi. Dan pada kali ini saya akan mempresentasikan yaitu sebuah server yang sudah jadi, yang sudah saya buat, yang awalnya masih berupa IP lokal diganti dengan menggunakan domain yang sudah diganti. Jadi untuk PBL saya yaitu Fish Feeder dengan kode PBL PBLMK 62252. Kemudian untuk PBL kami beranggotakan 3 orang, yaitu Ilham Dwi Putra, kemudian saya sendiri Arielinosia Hindiagata, kemudian ada Yudi Hardin, dan kami memiliki job desk yang berbeda-beda. Adapun ini merupakan gambar dari alat kami. Ini juga ada prototipenya, tinggal di finishingkan lagi. Dan langsung ke bagian saya, yaitu ini saya pembuatan server dari Proxmox untuk menjalankan virtual mesin itu Home Assistant, yang mana Proxmox sendiri merupakan virtual environment yang bisa diintegrasikan dengan virtual mesin. Jadi sama-sama virtual mesin dalam virtual mesin. Dan kita buka dulu Home Assistant di sini. Jadi di sini saya menggunakan Linux. Untuk yang masih awal, saya menggunakan VirtualBox yang sudah saya install dengan aplikasi seperti ini, Oracle VirtualBox. Ini sudah saya buat dan sudah jadi. Ketika ingin menjalankan yang baru, tinggal tekan new dan masukkan nama, kemudian masukkan ISO HACS yang sudah di-download tadi, kemudian di setting, termasuk disesuaikan jaringannya. Adapun VirtualBox ini masih berupa jaringan lokal, masih berupa IP address untuk bisa mengakses Home Assistant ke web. Sedangkan untuk alat dari Fish Feeder sendiri itu ditargetkan bisa untuk akses jarak jauh, dan membuat server di Proxmox dengan bantuan mini PC, kemudian disambungkan dengan jaringan router yang kita sebut dengan home server. Nah, ini tadi VirtualBox. Adapun kalau untuk pengujiannya kita menggunakan ini KVM Proxmox. Adapun Proxmox yang sudah saya bikin, ini bisa diketik Proxmox, masukkan username. Root ini merupakan username default dari Proxmox sendiri,
passwordnya itu dibuat sesuai yang kita ingat. Yang kita login, yang mana ini merupakan tampilan awal dari Proxmox yang sudah kami bikin. Yang pada awalnya Proxmox ini masih menggunakan IP address yang terdapat di Linux dan masih di jaringan yang sama. Adapun ini sudah diganti dengan nama domain, yaitu kita bikin proxmox.fishtekmyid. Jadi domain ini merupakan nama unik yang digunakan untuk mengidentifikasi alamat situs web dan dapat diakses di mana saja dengan bisa menggunakan berbeda jaringan. Jadi kita bisa menggunakan jaringan apa aja, tidak harus sama. Karena kalau misalnya masih berupa IP address dan belum kita ganti dengan domain, maka Proxmox ini itu hanya bisa dibuka, termasuk kita menjalankan virtual machine, home assistant, itu hanya bisa dijalankan di jaringan yang sama. Ketika jaringan yang berbeda itu tidak mau terbuka. Ya, adapun sini sudah diganti dengan domain sehingga dimanapun kita bisa mengakses Proxmox ini. Tinggal mengetik Proxmox Fishtekmyid, kemudian ada tampilan masukkan username dan password. Adapun di sini guna Proxmox di sini tadi saya sebutkan di awal, yang awalnya kita pemula itu menggunakan Oracle VirtualBox. Di sini yang merupakan jaringan lokal, IP lokal. Adapun untuk yang Proxmox ini yang sudah kita integrasikan dengan mini PC yang selalu standby, yang kita jadikan sebagai home server, itu Proxmox Virtual Environment. Sini kita akan memasang home assistant di sini dengan cara di sini create VM, kemudian kita download home assistant sesuai langkah-langkah yang diberikan. Ini merupakan tampilan yang sudah kita pasangkan. Nah, di sini berupa tampilan dari awal yang menunjukkan bahwasanya ini merupakan alamat IP address dari home assistant 192.168.0125 dengan portnya 8123. Nah, ini merupakan IP yang sesungguhnya yang kita dapat dari home assistant. Dan untuk VirtualBox sendiri yang ini ketika dibuka, dia hanya bisa dibuka jaringan yang sama, tidak bisa yang berbeda. Adapun home assistant yang kita create di Proxmox ini yang sifatnya itu sudah kita ganti dengan domain, ini bisa diakses di mana saja dengan jaringan yang berbeda, sehingga ketika kita mau membuka home assistant ini bisa di mana saja gitu, dan bisa kita kontrol dari jarak jauh sesuai dengan target alat kita, bisa dikontrol, dimonitor dari jarak jauh, yang nantinya akan kita targetkan akan dipasangkan CCTV image processing untuk memantau keadaan kolam dan juga memantau pergerakan ikan ketika sudah kenyang atau masih lapar. Karena yang kita menjadi objek target kita yaitu ikan nila, karena ikan nila itu memiliki karakter ketika dia lapar dia akan muncul ke permukaan dengan cepat ketika lapar, dan ketika kenyang dia akan di dalam air yang tidak ada muncul ke permukaan dengan cepat. Dia menjadi pembeda, sehingga dengan adanya target memasangkan kamera kita bisa mendetek ya bahwasanya ikan itu akan lapar. Adapun di home mini kita akan membuat jadwal yang mana kami sudah melakukan survei ke tempat kolamnya dengan mitra, dan mereka mengatakan bahwasanya ikan nila ini makan 2 kali sehari, yaitu di pagi dan sore. Adapun kita akan membuat jadwal di sini pagi dan sore.
Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke Home Assistant itu sendiri. Jadi Home Assistant ini merupakan sebuah platform open source untuk home automation yang memungkinkan pengguna mengontrol dan memantau perangkat rumah pintar itu secara terpusat. Karena untuk IoT sendiri ini ada banyak ya, diantaranya ada Blink, ada Tiger.io, ada Antares. Adapun sini kami menggunakan Home Assistant karena kita juga akan mengintegrasikan dengan CCTV. Nah, setelah kita sudah punya home server yang kita selalu standbykan di rumah, itu di mana saja kita colokkan dengan wifi yang kita pasang router ke mini PC saat aktif, kita bisa membuka Home Assistant di web StackMyID. Ini merupakan tampilan awal dari Home Assistant. Tadi di sini adalah IP, yang mana IP ini yang akan kita gunakan untuk membuka Home Assistant. Tapi di sini saya menggunakan StackMyID karena IP yang ada di Home Assistant ini sudah saya ganti dengan domain. Itu domainnya StackMyID. Sehingga ketika saya belum mengganti StackMyID atau nama-namanya bebas, tapi belakangnya ini saya langganan yang MyID, yaitu akan dibuka dan bisa dibuka di jaringan yang sama. Jadi karena kan saya sudah mengganti alamat IP home ini yang sudah menjadi default, saya ganti dengan domain StackMyID, sehingga ini bisa dibuka di mana saja dengan jaringan yang berbeda. Ya, bahkan kita bisa sambungkan dengan HP. Kita bisa kontrol dengan HP untuk memudahkan kita ketika untuk memantau dan monitoring alat yang kita pasang. Ya, adapun banyak sekali keutamaan dari Home Assistant ini, ya, karena bisa banyak diintegrasikan di berbagai perangkat. Ya, pun sini saya akan menampilkan sebuah add-ons untuk menambahkan di sini yang udah saya install seperti ini. Sini sesuai dengan pengujian dari kami, yaitu ada MQTT, kita pakai Mosquito Kitty Broker. Pun untuk yang sebelumnya itu ada banyak di sini sesuai kebutuhan. Ya, adapun sini yang kita gunakan yaitu adalah SP Home, kemudian Get HACS. Ini untuk kita tampilkan sebuah jadwal untuk pemberian makan yang nantinya akan kita bisa ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Ya, adapun di sini terdapat SP Home. SP Home sini yang akan kita gunakan untuk kita konekkan dengan microcontroller SP32, yang mana alat fish feeder ini bekerja itu dengan menggunakan microcontroller SP32, sehingga di sini kita bisa menambahkan device dan kita program dengan Arduino IDE, kita sambungkan ke sini, sehingga ketika sudah terupload programnya, kita bisa men-trigger di SP Home ini. Ya, tinggal new device di sini. Dan ketika sudah seperti ini, ya, nanti akan muncul di sebuah perangkat, yaitu di sini muncul SP Home. Kita akan membuat triggerannya dan kita akan tampilkan di dashboard. Dan yang tadi Home Assistant ini tidak hanya dibuka di laptop saja, tetapi juga bisa dibuka di HP. Yang mana di sini saya sudah menambahkan aplikasi seluler yang
disambungkan di HP ini, itu dengan cara ditambahkan di sini kita menggunakan aplikasi seluler dan kita konekkan di domain yang sama dan juga di IP yang sama, yang mana untuk bisa mendapatkan Home Assistant di HP itu sudah ada di Play Store, tinggal di download kemudian dicocokkan dengan IP yang sudah kita nyalakan di Proxmox ini, dan juga sesuai dengan alamat HTTPS yang ada di sini. Dan ini juga terdapat banyak sekali perangkat-perangkat yang kita bisa sambungkan dari berbagai macam merek ya, terutama ada Apple yang merek-merek besar dan sebagainya. Sini ada banyak banget. Dapat Xiaomi dan sebagainya gitu. Adapun kita akan menyambungkan di HP sehingga di sini akan memudahkan kita untuk bisa lebih portable ya HP. Di sini saya sudah sambungkan di HP saya ini. Itu di sini kita tekan perangkat sini. Yang mana di sini kita bisa lihat baterai saya sesuai dengan di sini itu 60% ya. Dan ketika saya akan cas, maka di sini akan ada perubahan. Akan saya cas dan saya juga sambungkan di HP. Cas. Ada perubahan. Nah, yang mana sini kita cas menggunakan tipe AC, saya menggunakan listrik dan juga baterainya 58. Mungkin tadi belum kedetek ya, saya udah kedetek 58 sama dan sudah terkoneksi. Dan kita akan coba cas dengan menggunakan power bank. Apakah ada perubahan? Oh, tetap. Saya juga. Oke. Source-nya charging. Nah, ini sudah detect dengan HP saya itu Xiaomi di sini, yang mana aplikasinya juga sama. Nah, sama muncul. Kemudian di sini dari perangkat yang sudah saya sambungkan ini saya munculkan di dashboard. Saya membuat dashboard sendiri smartphone. Sini kita bisa melihat dari penggunaan kita di sini. Ya, adapun untuk penjadwalan kita itu kita buka di HACS, itu di scheduler card. Yang mana di sini kita akan membuat sebuah jadwal ini, dikarenakan kita memberikan makan sesuai mitra, yaitu di jam 7 atau setengah 8 pagi dan juga di sore hari jam setengah 5, dan juga bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan gitu. Maka ketika sudah dijadwalin, alat akan kita trigger jadi lewat SP Home yang sudah kita konekkan di SP32 ya, yang sudah terupload program di Arduino IDE, yang selalu kita aktifkan dengan adapter. Maka di sini kita bisa membuat langsung. Dan juga masih banyak lagi fungsi-fungsi dari HACS ini, dan juga bahkan di sini juga bisa banyak diintegrasikan dengan tadi yang dikatakan banyak
merek, dan di sini juga terdapat Studio Code Server yang mana kita gunakan untuk konfigurasi YAML, automation YAML. Kemudian ada file editor, ini sifatnya hampir sama seperti Studio Code Server. Kita membuat konfigurasi YAML di sini. Di sini untuk bisa mengkonekkan antara perangkat tadi, kita juga yang mudah kita aktifkan tadi yaitu buat download Mosquitto Broker, itu MQTT Broker. Mana di sini sudah dibikin username dan password. Ini kita bikin yaitu sesuai dengan nama yang sudah kita aktifkan. Di sini ada orang. Nah, di sini kita sudah bikin MQTT. Kita buat, kemudian kita tampilkan di dashboard. Nah, ini dia titik user. Ini merupakan tampilan, dan juga di sini terdapat peta juga keberadaannya. Jadi home server ini ada di rumah saya. Kita bisa ubah sesuai dengan area rumah. Dan juga di sini kita bisa menambahkan sebuah card atau jadwal-jadwal yang mudah dibikin. Sini banyak pilihannya, juga ada beberapa entitas, juga termasuk baterai level sama kayak yang tadi. Oke, ini scheduler card. Sini kita akan men-trigger dari penjadwalan yang sudah kita buat tadi di codingan SP32. Jadi inilah yang sudah kita buat dari akses jarak jauh yang sudah dibikin. Yang awalnya kita menggunakan VirtualBox yang ini merupakan VirtualBox yang ada di dalam laptop saya ini. Ya, adapun untuk yang Proxmox ini, ya ini sudah kita buat sebagai home server, yang mana kita juga akan integrasikan dengan CCTV dan juga masih banyak lagi. Ya. Inilah yang tadi dikatakan bahwasanya Home Assistant ini merupakan platform open source dan juga banyak keutamaan, keunggulan-keunggulan yang kita bisa gunakan. Ya, termasuk di sini kita bisa banyak menggunakan perangkat dan sebagainya. Meskipun beberapa juga ada kekurangan, ya termasuk untuk bisa menjalankan Home Assistant dengan cara akses server, ya tadi itu kita menggunakan sebuah perangkat yaitu mini PC ya untuk bisa mengaktifkan Proxmox yang akan kita jadikan sebagai home server sendiri, yang kita colokkan dengan kabelan ya, karena ya, sifatnya ini internet ya, maka selalu dipasang kabelan terus di mini PC. Dan juga kita selalu mengontrol ya terkait dari internet yang ada di router itu sendiri, dikarenakan saya masih memakai kuota yang mana akan selalu habis setiap bulan ya, makanya selalu ada pengecekan setiap bulannya ya untuk bisa mengetahui
jaringan yang ada. Dan juga kita juga selalu membuat atau kita setting di mini PC itu sendiri untuk bisa auto connect ketika lagi mati lampu keadaannya gitu. Kita aktifkan auto connect sehingga ketika mati lampu, mini PC akan otomatis nyala kembali ya, untuk bisa mengaktifkan dari box itu sendiri. Karena kalau mini PC-nya itu mati ya, maka ini tidak akan bisa dibuka. Termasuk juga home assistant juga tidak akan bisa dibuka. Nah, beberapa dari keunggulan dari home assistant itu sendiri. Juga di sini banyak yang akan digunakan, banyak pengaturannya di sini. Termasuk di sini juga bisa menyalakan AC dari jarak jauh, ya, dispenser atau magicom, yaitu dengan menggunakan smart plug. Itu masih dalam proses belajar lagi untuk bisa mengkonfigurasinya ya. Untuk sekarang khususnya adalah pembuatan server untuk bisa menjalankan home assistant ke alat fish feeder yang sudah dibuat ya, dengan microcontroller SP32. Oke, mungkin untuk home assistant ini sendiri mungkin terlihat jarang ya dipakai ya, dikarenakan memang kebanyakan dipakai di luar sana, dan juga beberapa juga ada dipakai di Indo sendiri. Ya, mungkin cukup sekian ya, penyampaian dari kami ya. Apabila di dalam menyampaikan ada kesalahan ya, karena kami masih tahap belajar untuk bisa menjadi yang lebih baik ya. Mungkin inilah PBL dari kami ya. Mungkin masih perlu banyak yang kami kembangkan ya, dari berbagai macam job desk dari masing-masing dari kami ya. Mungkin itu saja penyampaian dari saya terkait informasi dari ini PBL kami ya. Termasuk di sini kita membuat desain seperti ini ya, karena memang yang pertama permintaan dari mitra itu sendiri untuk terkait alat ini bekerja, termasuk sini pakan yang akan kita campur dengan vitamin, yaitu dengan proses pembibisan pencampuran, sehingga ketika sudah menyerap keduanya itu akan didiamkan selama 10 menit. Yang di awalnya diaduk selama 3 menit, kemudian setelah 10 menit maka akan men-trigger ke blower, dan blower meniupkan ke kolam. Itu sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Meskipun dalam pengujiannya masih banyak terdapat evaluasi, kan akan terus dikembangkan ya. Mungkin cukup sekian dari saya ya. Banyak kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.